Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya itu. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Jangan mau dibunuh oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini. Ahmad Al-Muhdar, beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun at-takilab, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh. Pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Satu habaib, habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Satu habaib, habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. 40 ustadz yang alim yang soleh. Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Sekarang ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib. Keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolain. Dan kamu akan sesat, pasti. Nope. Pasti akan sesat. Saya tak pernah mondok ya, saya tak pernah mondok. Memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Orang itu harus jujur, nggak ngerti ya belajar, ya tanya. Jangan sok ngerti, akhirnya bisa menyalahkan orang yang ngerti. Kalau kamu tadi itu belum sampai waktunya, ya udah ikuti orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak ngerti, ya ikuti orang yang ngerti. Kalau nggak ngerti, sok ngerti, akhirnya kamu mengkritik orang yang ngerti. Kalau kamu itu bukan dokter, ya ikutilah aturannya dokter, resepnya dokter, cara minum obat diikuti. Jangan sok ngerti, akhirnya kamu tadi itu minum obat menurut akal kamu. Sakir, Kir, Habib Qasim maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta?
Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bib. Selamat. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik ente. Bos baju, bos baju, bos baju mesti dapat tahu bos baju itu. Ini orang-orang yang punya berkah mesti dikasih tahu. Ente mau ngasih berapa? 50 juta, 25 juta. 25, Bib. Selamat. Fatihah. Mudah-mudahan bajunya laku ente. Berdiri. Tuh lihat. Siapkah Anda membeli baju yang bernama baju Superman? Pokoknya nanti hubungin Ustadz Jenar. Ustadz, Afwan, Sukron. Nah, alhamdulillah 200 juta. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu di Sempur, Pak. Di Sempur itu kan habis geger viral ceramah Habib. Sempur yang mengislamkan ada Purwakarta yang mengislamkan adalah habaib. Kan nggak nganggap Mama Sempur tuh, Mama Bakri. Terus saya kan diundang ceramah ke Citeko. Jadi gini, kakak sepupunya Kang Tuszen, cucu Mama Bakri, namanya Ketua Bagus Sedawi. Ini cerita nih, real. Dikasih tanah sama jamaahnya. Tapi tanah itu diincar oleh para habaib. Ketika mau serah terima, diwakafkan. Digerebek, Pak. Dikepung itu tuh Bagus. Tuh Bagus Sedawi langsung cerita, Kiai itu Bagus Sedawi. Terus saya tanya, Kang Tus diapain? Kalau sehelai rambut antum jatuh, saya bilang, oh ngajak tarung sama orang Banten. Karena apa salahnya? Dia sampai digituin. Ya itu mereka pengennya tanah ini diserahkan ke mereka katanya. Lah, itu makan pilihan orang yang ini. Ya karena kami lebih mulia, kami habaib. Oh, astagfirullahaladzim. Nggak lama habis itu ceramah haul Mama Citeko, bapaknya Mama Sempur. Terus isu yang berkembang apa? Ceramah-ceramah habaib. Itu makam Mama Sempur. Kalau nggak ada Habibnya di situ nggak akan rame. Padahal itu Habib orang miskin, suka ngaji ke Mama Sempur mahabbah. Jualan kasur, kata Mama Sempur, jamaah itu kasihan tuh Habib, muliakan, beli kasurnya. Terangkat derajatnya nih Kang Mahesa, Kang Uce. Barokah Mama Sempur ya, waliullah Mama Sempur tuh.
murid daripada Senawi Banten, alim alama. Terus karena mahabbah ini si Habib wasiat sebelum matinya, saya mau dikuburkan di dekat Mama Sempur. Sekarang yang digoreng bahasanya adalah kalau tidak ada Habib, Mama Sempur itu tidak akan ramai makamnya. Allahu Akbar. Coba yang gitu-gitu kan membuat kita nggak ridho gitu. Iya. Serendah itukah ulama kita, orang tua kita, sehingga kata Habib Taufik Assegaf, kalau kita baca kitab itu harus diukur, harus disesuaikan dengan amaliyah para habaib. Kalau isi dari kitab itu sesuai dengan amaliyah para habaib, kerjakan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Karena itu kalau Anda membaca kitab, Anda ukur, ini amalnya habaib apa enggak? Ini amalnya habaib apa enggak? Kalau ini amalnya habaib, insya Allah bagus dah. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Kalau bukan, jangan. Ini berbeda dengan apa yang maksud guru kami itu ajarkan ya. Karena guru kami mengajarkan kita itu kitab agar kita itu bersesuaian dengan isi daripada kitab itu. Jadi kita yang diajarkan untuk mengikuti kitab itu. Kita yang diajarkan untuk berkesesuaian dengan isi kitab. Makanya oleh guru-guru kami diajarkan kitab itu. Sedangkan yang dituturkan oleh Habib Taufik Assegaf itu berbeda, itu kebalikannya. Bukan kita yang harus bersesuaian dengan kitab, tetapi kitab itu yang harus disesuaikan dengan amalia para habaib. Ini kebalik ya. Seolah-olah habaib itu pasti benar. Sehingga kalau ada keterangan di kitab tidak sesuai dengan amalia para habaib, yang harus diikuti itu adalah habaib, kitab tinggalkan ya. Jadi itu anehnya di mana seolah-olah amalia habib itu pasti benar, kemudian isi kitab itu tidak mesti benar ya. Sehingga katanya kalau isi kitab itu tidak sesuai dengan amalia para habaib itu ditinggalkan. Kalau sesuai, kerjakan. Jadi tolak ukurnya itu menurut Habib Taufik Assegaf adalah Habib. Sehingga seolah-olah Habib itu pasti benar. Sehingga kitab itu yang harus mengikuti Habib. Sehingga bagaimana? Kalau kita ngikutin Habib, amalia Habib, kita tidak perlu belajar kitab. Begitu. Hasilnya begitu. Kalau kita ngikuti Habib, amalia Habib, kita nggak perlu baca kitab. Nggak perlu ngikuti kitab. Karena Habib itu mesti benar. Kalau kitab, itu tidak mesti benar. Kan begitu akhirnya. Ini tidak pernah saya dengar dari guru-guru saya. Ini tidak pernah saya dengar. Ya, justru kalau kata guru-guru saya itu, kembalilah ke kitab para ulama. Itu kan yang ngarang ulama ya. Yang ngarang kitab itu ulama, orang alim. Sedangkan Habib itu tidak mesti ulama, tidak mesti alim ya. Kalau pengarang kitab itu, apalagi kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu sudah mesti alim, mesti ulama yang soleh, amilin. Sedangkan Habib, apalagi Habib saat ini, itu tidak mesti alim, tidak mesti ulama. Contohnya yang kemarin itu, Habib Bahar itu kan tidak sesuai dengan kitab. Apakah kita ikut Habib Bahar? Ya tidak dong, kita ikut kitab. Silahkanlah dipikir sendiri, saya bingung ini mau ngomong apa. Ya demikian, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.